Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab Iqadul Himam Syarah Hikam pada malam hari ini akan kami bacakan penjelasan tentang orang yang paling bodoh. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Ajhalun nasi, orang yang paling bodoh. Man adalah orang taroka yang meninggalkan yakinama, keyakinannya akan sesuatu indahu yang ada di sisinya. Dia tinggalkan lidhon nima karena prasangkanya terhadap sesuatu indan nasi di sisi manusia. Di orang yang paling bodoh itu ialah orang yang meninggalkan keyakinannya karena lebih percaya sama prasangka orang lain. Padahal yang paling tahu akan diri kita itu ya kita sendiri, di samping Allah ya. Sementara orang lain itu melihat kita hanya dari sisi lahiriahnya. Istilahnya mereka tahu tentang kita hanya dari bungkusnya. Sementara yang tahu isinya adalah diri kita sendiri. Maka kalau kemudian orang itu lebih percaya sama apa kata orang dibanding dengan apa yang dia ketahui tentang dirinya sendiri, maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling bodoh. Artinya paling bodoh itu paling tidak kenal dengan Tuhannya, ya. Orang yang paling tidak tahu, tidak kenal dengan Tuhannya. Nah, apa yang diyakini oleh seorang yaitu pertama bahwa setiap orang pasti tahu akan keburukan diri sendiri dan akan tahu pula hal-hal yang tersembunyi darinya berupa keburukan-keburukan, kekurangan, kecerobohan, ketidakikhlasan. Itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak tahu, karena orang lain hanya melihat bungkusnya saja. Nah, sementara apa yang diprasangkakan oleh orang lain terhadap diri kita itu adalah sesuatu yang mereka lihat secara lahiriah, bahwa mereka melihat kita ini orang yang sempurna, kita ini orang yang taat, kita ini orang yang ahli ibadah. Taunya mereka tentang kita hanya dari sisi itu. Sementara apakah ketaatan kita ini karena Allah atau tidak, mereka tidak tahu. Apa yang mereka anggap sempurna itu apakah benar-benar sempurna, mereka juga tidak tahu. Bisa jadi kata orang kita ini orang yang sempurna, tapi sesungguhnya dalam diri kita ini banyak sekali kekurangan-kekurangan. Ya. Orang menganggap kita sebagai orang yang ikhlas karena hanya melihat dari sisi lahiriahnya. Padahal batin kita yang tahu kita. Dan bisa jadi ternyata kita ketika berbuat kebaikan itu karena nuruti kemauan nafsu. Maka seseorang jangan kemudian terlena, tertipu, senang dengan apa yang dikatakan orang tentang diri kita. Kita harus selalu sadar bahwa yang paling berhak menilai tentang diri kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah bilang kita orang baik, baru kita pantas untuk bergembira. Tapi kalau yang berkata bahwa kita ini orang baik cuma kata orang, ya jangan buru-buru bergembira. Maka orang-orang yang senang dengan pujian, lupa dengan pengawasan Allah,
itu orang yang sangat bodoh. Oleh karena itu kemudian para hamba-hamba Allah yang soleh itu kalau dipuji mereka rata-rata justru malah bersedih. Ya. Kalau dia disanjung-sanjung oleh orang itu mereka bersedih. Kenapa? Karena orang memuji, orang menyanjung itu karena apa yang kita lakukan cocok dengan kemauan mereka. Ukurannya hanya karena cocok dengan mereka. Karena mereka cocok, kemudian mereka memuji. Tapi kalau sedang tidak cocok, mereka akan mencaci maki. Padahal apa yang katakan mereka cocok itu belum tentu menurut Allah benar. Ya. Mungkin menurut orang banyak kita baik, bagus, soleh. Tapi ternyata menurut Allah tidak. Itu bisa terjadi. Maka jangan kemudian lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Allah. Fayam bagi maka seyogyanya lil fakiri bagi orang yang ingin mengharapkan ridhonya Allah. Apa seyogyanya ayafya menyembunyikan mahasinahu kebaikan-kebaikannya wa a'malahu dan amal-amal solehnya allati yumtahu alaiha yang dipuji oleh orang-orang. Untuk menjaga keikhlasan kita, ya, untuk menjaga keikhlasan kita bahwa kita beramal itu karena Allah, ada anjuran bahwa kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang pernah kita lakukan itu hendaknya disembunyikan. Ya. Tujuannya menyembunyikan itu supaya orang tidak memuji-muji. Wayat haru ma yaskutu bihi min a'yunihim mimma huwa mubahun. Dan dianjurkan pula seseorang untuk menutupi kesolehannya itu hendaknya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Sehingga walaupun dia itu orang yang luar biasa, tapi tampilan kesehariannya seperti orang biasa. Itu juga salah satu cara menyelamatkan amal kita. Ya. Salah satu cara menyelamatkan amal kita adalah sebenarnya kita telah beramal yang luar biasa, tetapi kemudian kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan yang biasa. Dan itu banyak dilakukan oleh para walinya Allah, para hamba-hamba Allah yang soleh, yang sebenarnya mereka itu mimba'di auliyaillah, sebagian dari walinya Allah, tapi tampilan kesehariannya kadang cuma seperti seorang pedagang biasa, seorang kuli bangunan, seorang tukang sol sepatu, ya, seorang pedagang gitu. Padahal ternyata dia kedudukannya di sisi Allah itu sangat mulia. Dia sengaja menutupi kewaliannya, menutupi kesolehannya dengan tampilan-tampilan seperti tampilan orang biasa. Untuk apa? Supaya dia tidak dipuji orang-orang secara berlebihan. Karena umumnya orang itu kalau dipuji kemudian nanti akan terlena. Ya. Kalau dia tidak hati-hati, umumnya orang kalau dipuji akan terlena. Nah, supaya dia tidak dipuji, dia nutupi kebaikannya, kesolehannya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Sehingga dia kesannya bukan orang yang luar biasa, dia kesannya orang yang biasa saja. Wa kana syaikhu syaikhina Maulayal Arabi radhiyallahu anhu yaqulu, adalah gurunya guru kita yaitu Maula Arabi berikan nasihat. Fayam bagi maka seyogyanya lil fakiri bagi orang fakir. Fakir itu maknanya orang yang butuh kenal dengan Allah, butuh dengan ridhonya Allah, butuh dengan kasih sayang Allah, butuh dengan ampunan Allah, perlindungan Allah. Bagi orang yang fakir apa alayakuna syaituhu akbaro min qadamihi. Hendaknya suaranya tidak lebih besar daripada telapak kakinya. Artinya apa? Artinya jangan sampai pujiannya itu lebih tinggi dibanding prestasinya. Ya. Jadi orang yang mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan perlindungan dan kasih sayang dari Allah, hendaknya dia jangan sampai pujian-pujian terhadap dia itu lebih tinggi daripada prestasinya. Ya, jangan sampai begitu. Bal yakunu qadamu akbaro min syaitihi. Bahkan dianjurkan
agar prestasinya itu lebih agung, lebih besar daripada pujiannya. Ya. Karena pandai menutupi kesolehannya tadi itu. Sebenarnya dia orang yang sangat mulia di sisi Allah, tapi kemudian dia tampil seperti layaknya orang biasa. Itu berarti kan prestasinya lebih besar daripada pujiannya. Kalau tadi itu pujiannya lebih tinggi daripada prestasinya. Sebenarnya dia biasa-biasa saja, tapi orang-orang mengatakan dia luar biasa. Wa qadaruhu akbaru min taqwahu. Di kedudukannya lebih tinggi daripada pengakuannya. Fayakunu jalali dhahiru jamalul batin. Maka dari itu orang yang telah mengenal Allah dalam mensikapi pujian dan cacian itu dia memandangnya dengan sifat jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Jalalnya Allah itu keagungan Allah, kalau jamalnya Allah itu keindahan Allah. Nah, ketika orang memuji-muji kita, ya, berarti orang itu merupakan penampakan dari maha indahnya Allah. Ya, ketika orang-orang memuji kita, berarti orang itu menjadi penampakan maha indahnya Allah. Maka kita harus menerimanya dengan keagungan Allah, itu rasa takut. Jadi kalau dipuji itu malah hati kita takut. Itu jamal diterima dengan jalal. Lahiriahnya keindahan Allah, tapi batiniah kita itu merupakan keagungan Allah. Lahiriahnya kita dipuji, tapi hati kita merasa diuji. Ya, lahiriahnya kita disanjung-sanjung, tapi sebenarnya dalam hati kita merasa dipuji oleh Allah. Fakulu ma tadharuhu ala dhahirika minal jalali yadkhulu fi batinika qadaruhu minal jamali. Gitulah sebaliknya. Ya. Kalau orang itu sedang dicaci maki, ya, dicaci maki, itu merupakan penampakan dari keagungan Allah. Maka kita harus menerimanya dengan hati memandang maha indahnya Allah. Jadi kalau dicaci maki, ya lahiriahnya kita dicaci maki, disebut-sebut keburukan kita, itu justru hati kita malah menerima dengan gembira. Karena kita telah dibantu untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan diri kita oleh orang lain. Ini prakteknya paling sulit, Pak, ini. Ya, prakteknya paling sulit. Karena umumnya orang itu kalau dipuji senang, kalau dicaci maki marah. Umumnya begitu. Ya. Nah, kalau ajaran tasawuf itu mengajarkan sebaliknya. Kalian kalau dipuji-puji, hendaknya kalian takut. Walaupun itu lahiriahnya pujian, tapi sebenarnya secara batin itu peringatan dari Allah. Sebaliknya kalau kalian dicaci maki, lahiriahnya kalian kan sedih. Ya. Tapi batinnya harus bergembira. Karena dengan dicaci maki, disebut-sebut keburukannya, berarti mereka telah membantu kita untuk mengoreksi kekurangan diri kita sendiri. Itu cara yang diajarkan oleh para ulama sufi dalam mensikapi pujian dan cacian. Ya, pujian dan cacian. Fa'idha adhartal jalala wa afaital jamala. Ketika kalian sudah menampakkan sifat keagungan Allah dan kalian menyembunyikan keindahan Allah. Summa utlikon, kemudian diucapkan atau dilepaskan apa sana'u pujian alai, atau summa atlaqo, kemudian mengucapkan asana'a pujian alaika kepada apal kabiru, Allah zat yang maha agung, al-muta'al yang maha tinggi, bima laisat lau ahlan, dengan sesuatu yang sebenarnya bukan kalian pemiliknya, fasni alaihi bima huwa ahluhu, maka hendaknya pujian itu kalian segera kembalikan kepada Allah, karena hakikatnya yang pantas untuk dipuji itu hanya Allah. Ketika orang sudah menyadari bahwa di balik cacian itu ada pujian, di balik pujian ada cacian, gitu. Itu lahiriahnya jalal, batinnya jamal. Nanti kalau lahiriahnya jamal, batinnya jalal. Kalau kita sudah bersikap seperti itu, kok ternyata
ya, ada orang-orang yang Allah takdirkan memuji-muji kita. Kita sudah berusaha ya menyembunyikan kebaikan kita, tapi ternyata orang-orang tetap juga memuji-muji kebaikan kita. Maka hendaklah pujian orang itu segera kita kembalikan kepada Allah. Artinya ketika orang itu memuji kita, itu hakikatnya dia sedang memuji kebaikan Allah kepada kita. Yang mereka puji itu bukan kita, yang mereka puji adalah kebaikan Allah, cuma kebaikan Allah itu diatasnamakan kepada kita. Yang sering kami sampaikan terkait dengan wahdaniyah fil af'al, ya, bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya, itu maknanya bahwa sesungguhnya yang melakukan segala sesuatu adalah hanya Allah. Kita ini cuma dijalankan oleh Allah. Ya. Kita diberikan kehidupan, diberikan ilmu, diberikan kekuatan dan kemauan untuk sholat. Itu kan semuanya modalnya dari Allah. Hidup, ilmu, kekuatan, kemauan, semuanya berasal dari Allah. Tapi ketika sudah terjadi sholat, Allah menyebutnya hambaku telah sholat. Bukan Allah telah sholat, hambaku telah sholat. Itu sebenarnya gini, perbuatan Allah tapi diatasnamakan kepada hambanya. Terus orang-orang memuji kita bahwa kita sebagai orang yang ahli sholat. Maka kalau kita kembalikan hakikat, orang memuji kita itu sebenarnya sedang memuji kebaikan Allah kepada kita. Di adabnya kalau kita dipuji oleh seseorang, segera pujian itu kembalikan kepada Allah. Karena hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Kama abana dzalika biqaulihi, yang demikian ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, idza utliko, bila dilepaskan atau diucapkan apa sana'u pujian alaika kepadamu, walasta dan tidaklah kamu itu bi ahlin ahli, ya, fasni maka pujilah alaihi kepada Allah, bima dengan sesuatu huwa yang Allah itu ahlinya, ahli untuk menerima pujian. Artinya kalau kita dipuji oleh seseorang padahal pujian itu tidak pantas kalau itu diberikan kepada kita, maka pujian itu hendaknya segera kita kembalikan kepada Allah. Nah, cara mengembalikannya itu dengan adab batin, bukan dengan adab lahir, Pak. Adab batinnya beginilah, misalnya ya, kita itu oleh Allah ditakdirkan jadi orang yang dermawan, suka menolong. Kita bisa menolong, bisa dermawan itu sebenarnya kan semuanya anugerah dari Allah. Terus orang-orang mengucapkan terima kasih kepada kita karena kita telah banyak membantu dia. Maka bagaimana adab kita? Adab kita secara lahir, kalau ada orang muji kita bahwa kita orang yang dermawan, ya kita ucapkan terima kasih. Tapi dalam hati ya, pujian orang itu sebenarnya dia sedang memuji kebaikan Allah kepada kita. Jangan kemudian kebaikan itu kita aku gitu. Nah, jangan sampai terus gini. Kita sering menyaksikan ketika orang dipuji itu begini kalimatnya. Jangan berterima kasih sama saya, berterima kasihlah kepada Allah. Wah, itu gayanya itu malah menyakiti orang yang mengucapkan terima kasih. Ya. Gayanya dia hakikat tapi itu sebenarnya malah menyakiti orang yang berterima kasih. Jadi misalnya saya menolong orang, terus orang itu mengucapkan terima kasih kepada saya jawabannya gimana? Ya kita jawab dengan senang hati, terima kasih gitu. Tapi hati kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Jangan terima kasih sama saya, terima kasihlah sama Allah. Nah, itu ya baik, tapi menjadi orang yang memuji kita jadi tersakiti ya. Itu tidak tepat menempatkan akhlak ya. Di akhlak batin tapi ditampakkan dalam lahir, itu malah tidak tepat. Di lahirnya kita ya senang dipuji, tapi batin kita pujian itu segera kita kembalikan kepada Allah. Caranya begitu. Ya. Begitu juga kalau kita mendapatkan kebaikan ya dari seseorang, itu juga ada dua kewajiban dan dua adab kepada orang yang Allah takdirkan menjadi pelaku kebaikan yang bermanfaat kepada diri kita ucapkan terima kasih. Nah, kepada Allah kita bersyukur gitu. Tapi kepada orangnya tetap terima kasih ya. Jadi kalau Bapak pagi hari sedang lapar, kemudian ada orang ngasih makan, Bapak juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih makan. Di samping mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Jangan terus diem saja.
Malah bilang begini, kamu ngasih makan saya ini karena takdirnya Allah, maka saya tidak perlu terima kasih sama kamu, aku ucapkan terima kasih aja kepada Allah. Itu namanya orang yang tidak beradab kepada manusia. Dia maunya beradab sama Allah tapi malah tidak beradab kepada manusia. Padahal malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia juga tidak terima kasih kepada Allah. Jadi memang terkadang dalam prakteknya antara adab lahir dan adab batin itu beda. Jadi kalau kita mendapatkan pujian dari seorang, ya kepada orang yang muji kita ucapkan terima kasih, kita tampakkan senang. Tapi segera secara batin pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Idza atlaqo, bila melepaskan ucapan siapa Allah Ta'ala melepaskan as-sanaa pujian alaika kepadamu ala alsinati khalqihi melalui lesan makhluknya. Jadi Allah memuji kita melalui lesan-lesan hambanya. Bima la ta'lamuhu, dengan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya min nafsika dari dirimu, walasta dan tidaklah kalian bi ahli lahu pada sesuatu tadi, fasni alallahi bima huwa ahlu, maka pujian itu segera kembalikan kepada Allah. Jadi dalam kitab ini dikatakan kalau ada orang memuji kita, sebenarnya orang itu memuji kita karena dibisakan memuji oleh Allah. Sebenarnya Allah ingin memuji kita tapi melalui lesannya orang-orang gitu loh. Ya. Orang mau memuji saya tapi lewat lesan Allah ingin memuji saya tapi lewat lesannya orang-orang. Itu maksudnya begitu. Nah, kalau kita menerima pujian melalui lesannya orang-orang, bagaimana? Segera kembalikan ujian atau pujian itu kepada Allah, karena hakikatnya Allah lah yang paling berhak untuk dipuji. Bima yastahiquhu minat ta'zim, yang paling berhak diagungkan itu hanya Allah. Nah, liyakuna dzalika syukran li nikmati itlaqi alsinati bisana'i alaika. Yang demikian itu agar kalian termasuk orang yang bersyukur telah mendapatkan nikmat dalam bentuk pujian ya melalui lesannya manusia. Ya, jadi kalau kita suatu saat karena berbuat baik kemudian orang-orang memuji kita, hakikatnya orang memuji kita itu karena ditakdirkan oleh Allah dia memuji kita. Sebenarnya Allah yang ingin memuji kita tapi lewat lesannya orang-orang. Maka kita yang menerima pujian harus bersyukur kepada Allah dan pujian itu segera kembalikan kepada Allah. Wa aidan fa innahu walladzi satara minhum masawiyaka wa adhara lahum mahasinaka. Dan sesungguhnya orang-orang memujimu itu karena Allah sedang menutupi keburukanmu. Gitu, ya. Orang-orang memujimu, orang-orang menganggap kamu jadi orang baik itu karena Allah sedang menutupi keburukanmu. Wa dharallahu mahasinaka, dan Allah menampakkan kebaikan-kebaikanmu. Itu. Jadi kalau suatu saat ada orang memuji kita, itu sesungguhnya karena memang Allah ya sedang menutupi keburukan kita dan sedang menampakkan kebaikan kita. Yang sebenarnya kebaikan yang ada pada kita itu juga kebaikannya Allah. Kita hanya menjadi media, ya, media penampakan kebaikan Allah. Walau abhara lahum dzarratan min masawika, seandainya Allah menampakkan kepada mereka setetes dari keburukan kita, lamaktuka wa abghaduka, niscaya mereka akan membencimu dan mencacimu. Seandainya Allah menampakkan keburukan kita setetes saja ya kepada orang-orang, pasti orang-orang akan membencimu, akan memarahimu. Tapi ini yang terjadi, orang-orang kok pada memujimu, menyanjung-nyanjungmu, itu karena Allah sedang menutupi keburukanmu. Fa inal abda mahalun naqaisi, karena yang namanya hamba itu adalah tempatnya kekurangan. Wal haqqo ta'ala mahalul kamalat, sementara Allah itu adalah tempatnya kesempurnaan. Wa kullu ma dhahara 'alaika minal kamalati fa innama hiya rushatun min kamalatihi ta'ala. Maka hakikatnya kan begini, manusia itu tempatnya kekurangan, sementara Allah tempatnya kesempurnaan. Kalau kemudian ada manusia tampak sempurna, ya, manusia itu tampak sempurna, sesungguhnya dia sedang mendapatkan satu tetes dari kesempurnaan Allah. Gitu ya.
Aslinya manusia itu tempat kekurangan, sementara Allah itu kesempurnaan. Kok ini ada orang tampak sempurna? Maka kesempurnaan yang tampak pada manusia itu sesungguhnya adalah setetes dari kesempurnaan Allah yang Allah letakkan pada manusia tadi. Bukan sempurnanya manusia itu sendiri, bukan, tapi kesempurnaan Allah yang Allah letakkan pada si hamba tadi. Fa kullu ma dhahara 'alaika minal kamalat wa fa innamaya ruskhatun min kamalati ta'ala. Fasana'u, maka yang namanya pujian fil haqiqati secara hakikat innama huwallah. Sesungguhnya yang paling berhak adalah Allah. Yang paling berhak dipuji itu hanya Allah. Maka dalam kalimat alhamdulillah itu kan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan segala puji. Nah, maknanya segala puji itu apa? Segala puji itu, makna segala itu penjelasan dari 4 macam pujian, Mbak. Ya. 4 macam pujian itu adalah pertama yaitu pujian qadim ala qadim, pujian Allah terhadap diri Allah sendiri. Misalkan Allah berfirman, sesungguhnya aku ini zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu namanya Allah memuji diri sendiri. Itu juga yang berhak Allah. Kemudian Allah memuji hambanya, qadim ala khudus. Misalkan Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Itu juga miliknya Allah. Ya. Allah memuji pada dirinya sendiri, Allah memuji hambanya, itu semuanya miliknya Allah pujian itu. Yang ketiga, hamba memuji Allah. Ya. Kita memuji Allah. Itu juga pujian itu miliknya Allah. Yang keempat, ketika kita memuji sesama, ya, memuji sama. Misalkan Bapak dikasih sesuatu yang baik oleh temennya, atau kita ngucapin terima kasih, kamu telah jadi orang baik, misalkan begitu. Itu hakikatnya juga miliknya Allah. Jadi 4 macam pujian itu semuanya miliknya Allah. Kalau kemudian ada orang yang memuji kita, itu karena kita sedang ditempeli setetes dari kesempurnaan Allah. Fa idza waqa'a 'alaika farudhu anta ila asli. Maka kalau kalian diberi pujian, karena pujian itu miliknya Allah, segera kembalikan kepada Allah. Wa fil haqiqati ma waqa'a illa fi aslihi. Hakikatnya sesuatu tidak akan terjadi kecuali pada pemiliknya. Ya, jadi yang pantas dipuji, pemilik pujian itu hanya Allah. Maka kalau kemudian ada orang memuji kita, segera pujian itu kembalikan kepada Allah. Jangan malah diaku, saya kok, siapa dulu dong. Itu namanya mengaku miliknya Allah menjadi milik kita. Itu namanya tidak beradab. Walakin lamah talafal qastu ihtalafal hukmum. Tapi yang namanya pujian, ya, itu bisa beda-beda hukumnya tergantung tujuannya. Ya. Makanya kemarin itu sudah banyak dijelaskan, ya. Kalau kita lihat dari sisi hakikat, pujian itu datangnya dari Allah. Ya, karena orang bisa memuji karena dipisahkan oleh Allah. Tapi ternyata nanti juga ada pujian dari orang soleh, pujian dari orang pintar, pujian dari orang biasa dan seterusnya. Dan tentu saja cara mensikapinya juga beda-beda. Kemudian ada orang nggak ingin dipuji tapi ternyata dipuji, itu tidak masalah. Ya. Dia sudah menyembunyikan kebaikan-kebaikannya tapi tetap saja dia dipuji orang. Itu kata Nabi justru dapat pahala 2 kali. Pahala ketika beramal soleh, dan kedua pahala bergembira ketika dipuji. Tapi kalau dari awal berbuat amal soleh tujuannya supaya disanjung orang, dipuji orang, itu yang menjadi tidak boleh. Maka sama-sama pujian, jika salah mensikapi, hukumnya juga menjadi beda. Ya. Maka pujian itu kadang kita terima dengan syukur, ya. Tapi kadang juga segera dikembalikan ke Allah. Kadang-kadang juga dijadikan sarana untuk mawas diri, introspeksi, gitu. Yang jelas intinya, ya, jangan semua pujian langsung kita terima dengan gembira, itu jangan. Ya, nanti di bawah ada penjelasannya tentang golongan manusia dalam mensikapi pujian. Ala asna ala ba'di sadati wa huwa sakitun. Orang-orang yang mulia itu ketika dipuji dia diam. Faqila lau fi dzalika, lalu ditanyakan kepada mereka, mengapa engkau dipuji orang kok diam saja? Lalu dia menjawab, wa ma alayya min dzalika walastu aghlatu mi fi nafsi
balastu fil baini wal mujriyu wal munsi'u wallahu ta'ala. Dia dipuji itu diam saja karena dia tidak memandang pujian maupun cacian. Yang dia pandang semuanya itu pelakunya adalah Allahnya. Ya. Jadi ketika dipuji, dia sadar pujian itu datangnya dari Allah. Ketika dicaci maki, dia juga sadar caci maki itu datangnya dari Allah. Walaupun bentuknya pujian dan cacian itu jelas berbeda, tapi asalnya kan semuanya dari Allah. Nah, orang yang bisa seperti itu namanya orang yang menempati hal al-jam'u, menggabungkan. Ya. Dia tidak melihat pujian dan caciannya, tapi melihat sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipuji, yang dia ingat Allah; ketika dicaci maki, yang dia ingat juga Allah. Itu ada yang sebagian seperti itu. Wa kana batu sadati yasta'milu al-farqa. Sebaliknya, ada juga sebagian yang sebaliknya. Idza sami'a sana'a ali alqa ala rasi turaba fi khalwatihi. Ada sebagian orang kalau dipuji dia malah sedih. Nah, tapi kesedihannya itu tidak ditampakkan di depan orang. Ya, sedihnya itu justru disembunyikan. Nah, orang Arab itu kalau sedih dia menaburkan pasir di kepalanya. Ya. Jadi kalau dia di luar dipuji-puji orang, dia tampak biasa-biasa saja, tapi setelah itu dia masuk ke dalam kamar, kemudian dia cari tanah ditaburkan ke kepalanya. Dia sedih. Karena tadi itu dia menganggapnya bahwa orang memuji itu karena dia melihat ada perbuatan yang cocok buat orang-orang itu. Kalau tidak cocok, mereka juga pasti akan mencaci maki. Dia masih melihat antara perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya, masih memisahkan. Tapi kalau makom jam'u tadi, dia nggak ngelihat pujiannya atau caciannya, tapi ngelihat sumbernya. Ketika orang dipuji, maka pujian itu datangnya dari Allah. Ketika dia caci makian itu juga berasal dari Allah. Dia nggak ngelihat caci maki dan pujiannya, tapi ngelihat Allahnya. Nah, kalau yang kedua ini, ketika dipuji dia sedih. Nah, dia menaburkan debu pada kepalanya. Fannasu fi halatil madhi wa dzammi ala salasati aksamin. Maka kesimpulannya, manusia secara umum itu terkait dalam mensikapi pujian dan cacian itu ada 3 bagian, Pak. Ya. Nanti kita bisa tahu kita termasuk orang yang mana. Ya. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna bil adzamma. Kelompok pertama itu orang-orang yang kalau dipuji seneng, kalau dicaci maki sedih. Ya, umumnya kan begitu ya. Kalau dipuji, disanjung, seneng; kalau dicaci maki dia bersedih dan marah. Li'anna nufusahum ghalibatun alaihim. Orang yang seperti itu orang yang masih dikalahkan oleh nafsunya. Orang yang seperti itu masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Walasaka anha tafrahu bil izzi war rifati. Orang yang seperti itu senang kalau dia mulia, tinggi kedudukannya. Sebaliknya dia akan sedih kalau dia rendah dan hina. Nah, siapa mereka? Wahum al-awamul ghafiluna. Mereka itu orang yang beriman, tapi orang awam dan orang yang lalai dari karunia Allah. Barangkali di antara kita masih banyak yang kelompok ini. Dipuji seneng, kalau dicaci maki sedih. Berarti orang itu masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Al-awamul ghafilun itu namanya. Wa qismun yakrahuna al-madha wa yuhibbuna dzamma. Yang kedua, kelompok kedua ini sebaliknya. Kalau dipuji enggak suka, tapi kalau dicaci maki malah senang. Mengapa? Li'annahum fi mujahati nufusihim. Karena mereka itu sedang memerangi nafsunya. Dan nafsu itu harus dilawan dengan kebalikannya. Ya. Yang kelompok pertama tadi, orang yang masih dikalahkan oleh hawa nafsunya, kalau dipuji senang, dicaci maki sedih. Yang kedua ini sebaliknya. Kalau dipuji sedih, dicaci maki senang. Karena dia sedang memerangi nafsunya. Fakullahu ma yu'limuha wa yaqtuluha aqbalu alaihi. Maka semua yang menyakitkan nafsu dan membunuh nafsu dia terima dengan senang hati. Wa kullu ma yuhyiha wa yuqawiha farru minhu. Sementara semua yang menjadikan nafsunya hidup dan nafsunya kuat, dia lari dari nafsu tersebut. Dari hal seperti itu. Siapa mereka itu? Wahum al-ubatu wa zuhadu. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli ibadah dan orang yang zuhud, wasairuna dan orang yang berjalan, minal muridina dari golongan orang-orang yang menuju Allah. Ini orang yang sudah berjuang.
Ya. Kalau yang pertama tadi itu masih dikalahkan hawa nafsu, yang kedua ini sudah mampu melawan nafsu. Kemudian yang ketiga, bagi semun yafrahuna bil madhi li suhutihi min maulahum. Kelompok ketiga, orang yang ketika dipuji bergembira karena dia menyaksikan bahwa pujian itu datangnya dari Allah. Ya. Dari Allah. Jadi sama-sama senang dipuji beda, Pak. Ya. Kalau yang pertama tadi dipuji senang karena merasa pujian itu milik dia. Karena saya berbuat baik, pantas dong orang-orang memuji saya. Itu. Ya. Kalau yang terakhir ini tidak. Ketika dia dipuji, dia senang karena pujian itu berasal dari Allah. Wa yaqbiduna minadh-dhami li sutihim jalalun min tawallahum. Nah, sebaliknya ketika dia dicaci maki, ya, dia sedih karena sungguh caci maki itu merupakan penampakan dari sifat keagungan Allah yang sedang ngasih pelajaran kepada dia. Siapa mereka itu? Wahum al-arifuna. Mereka itulah orang-orang yang telah kenal Allah. Itulah sekalian di tiga tingkatan manusia dalam menerima pujian. Yang senang dipuji, ya, sedih dicaci maki, itu rata-rata adalah orang yang masih dikalahkan oleh nafsunya. Orang yang dicaci senang, dipuji sedih, berarti dia sudah melawan nafsunya. Yang terakhir, dipuji senang. Kenapa? Karena pujian itu datangnya dari Allah. Yang lihat Allahnya, bukan pujiannya. Kalau dia dicaci maki, dia sedih karena caci maki ini merupakan teguran dari Allah. Yang lihatnya Allahnya, bukan orangnya yang memuji atau mencaci maki. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah bisa memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashiyan lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.